Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So Bitcoin Update hari ini kita ngelihat pergerakan sebenarnya cenderung sideways, flat, nggak terlalu banyak activity. Saya nggak akan terlalu bahas yang berat ya teman-teman. Tapi ada beberapa hal yang saya pengen kasih warning, dalam artian ini peringatan dini supaya kita lebih waspada, supaya kita lebih antisipasi ya terhadap kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya. Dan salah satunya yang saya concern kan adalah efek domino dari Silvergate, dan salah satunya lagi adalah dari Blackstone. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Blackstone adalah sebuah perbankan tradisional di California, dan posisinya sudah cukup lama ya. Dia dari tahun berapa nih? 1985 ya sebenarnya udah ada gitu. Cuma saat ini base company-nya itu ada di New York, dan terakhir ada problem. Jadi Blackstone defaults on Nordic Mortgage Backbone ya, dan nominal itu lumayan besar, sekitar 562 juta dolar, dan ini adalah sebuah problem, atau kita bisa bilang sebuah warning, efek domino sebetulnya dari apa yang dilakukan oleh the Federal Reserve. Jadi sebenarnya kita udah tahu bahwa the Fed itu naikin suku bunga per inflasi. Mereka rasa ya inflasi sudah tidak bisa terlalu tidak bisa terlalu dibiarkan gitu ya. Jadi pada saat angka inflasi sudah tinggi, akhirnya the Fed mengambil keputusan untuk mulai mengambil tindakan, dan tindakan yang mereka lakukan adalah melakukan quantitative tightening, which means teman-teman harusnya udah pada tahu karena ini udah cukup lama ya kita ngebahas ini, dan saya cukup yakin everyone saat ini yang masuk ke sektor finansial pasti udah paham juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh the Fed dan juga Jerome Powell di sini. Nah, jadi apa hubungannya dengan posisi market ke depannya? Nah, pertama yang perlu di take note, Blackstone ini kalau menurut saya adalah efek domino. Ya, efek domino daripada the Federal Reserve sendiri. Dan satu yang kita perlu take note juga adalah kita udah sempat bahas soal Silvergate. Kalau Silvergate ini adalah efek domino dari FTX. Nah, pertanyaannya adalah efek domino berikutnya sebetulnya akan lari ke arah mana? Nah, sebenarnya nggak banyak yang kita bisa lakukan, nggak banyak yang kita bisa research, karena balik lagi ya, kita nggak bisa tahu keadaan company ini secara keseluruhan, dan kita nggak bisa cek satu persatu ya, karena pasti ada beberapa hal yang ditutupi. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin mencoba untuk menggali lebih dalam ya, ternyata salah satu penyebab Silvergate sahamnya rontok juga adalah ketika SEC itu minta report ke Silvergate, dan Silvergate itu berusaha untuk menghindar. Nah, proses inilah yang akhirnya menyebabkan para pelaku pasar semakin panik, semakin khawatir terhadap kondisi keuangan daripada Silvergate, karena Silvergate itu menggunakan kripto ya, kita bisa bilang sebagai base transaction-nya mereka. Jadi bukan pakai kripto, tapi lebih ke arah mereka mau mengelola transaksi lah ya, yang menggunakan cryptocurrency seperti Coinbase dan FTX salah satunya. Dan saya rasa ini bisa menyebabkan efek domino berikutnya itu bisa terjadi mungkin lebih early atau mungkin lebih menengah ya, kita belum tahu. Tapi yang pasti kalau kita ngelihat finansial secara keseluruhan, financial system atau sistem perbankan secara keseluruhan saat ini, sistem perbankan tradisional itu sudah mulai mengancam ya teman-teman sekalian. Mengancam dalam artian ini bisa menghancurkan perekonomian ya, dalam artian kalau misalnya orang bilang resesi ekonomi, ini kita bukan ngomongin resesi lagi, tapi kita ngomongin sesuatu yang mungkin even worse ya, atau lebih parah lagi. Anyway, kalau misalkan teman-teman yang terjun di kripto aset, apalagi baru kenal kripto pada saat masa-masa sekarang ini, memang itu sebenarnya fungsi utama atau tujuan utama daripada adanya Bitcoin. Mereka pengen menghancurkan sistem perekonomian centralized, dan ya sedikit banyak impact-nya sudah mulai terasa, sudah mulai terlihat di market ya, bahwa ada case-case seperti Blackstone, but in the other side, di sisi daripada kriptonya sendiri juga belum bisa dikatakan cukup ideal. Jadi saya pikir kedepannya infrastruktur daripada market kripto itu akan jauh lebih baik lagi, but it takes time, dan of course ini adalah investment jangka panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa kripto adalah solusinya daripada permasalahan sistem perbankan tradisional,
maka Anda harus percaya dulu terhadap fundamentalnya. Makanya saya selalu remind buat teman-teman yang mau menjadi investor, pertama pahami dulu fundamentalnya terhadap aset apa yang sedang kamu investasikan. Dan kalau kamu yakin secara jangka panjang in the long run dia benar-benar bisa menjadi solusi dari permasalahan, maka itu adalah investasi yang tepat. Oke, so kita take note di sana, dan saya perlu remind kembali bahwa nanti malam itu akan ada Jerome Powell ya, testifies atau testimoni di sini terjadi selama 2 hari. Jadi dalam 2 hari ini Jerome Powell itu bakal ditanya-tanyain sama anggota Kongres berkaitan dengan kebijakan-kebijakan perekonomian yang dia ambil. Nah, ini sebenarnya impactnya untuk saat ini dan yang akan datang. Jadi sebetulnya kalau kalian bilang bahwa ini nggak terlalu penting dan lain sebagainya, ya ini udah pasti penting banget ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri hal tersebut. Dalam pekan ini akan ada 2 event penting. Yang pertama adalah The Fed Jerome Powell ya, itu akan melakukan testifies, dan yang berikutnya itu akan ada non-farm payroll. Jadi employment data itu akan dirilis pada hari Jumat mendatang. Ini juga ada hubungannya dengan inflasi dan ada hubungannya juga tentunya dengan si The Federal Reserve sendiri. Ya, karena segala kebijakan yang akan mereka ambil itu semua bergantung dari data seperti yang disampaikan oleh mereka pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara data saat ini, trennya itu cenderung menguat ya, pada kenaikan di Ya, awalnya naik, kemudian perlahan-lahan mulai turun, tapi dalam sehari terakhir ya, ini ternyata naik sekitar 0, sekian persen, which is gak terlalu impactful. But in the end ya, yang perlu di take note adalah kalau kita ngelihat secara beberapa pertemuan mendatang, tadinya kan secara target proyeksi rate ya, daripada kenaikan suku bunga The Fed itu diperkirakan hanya di angka 5-5,25%. Tapi kali ini itu sudah meningkat jadi 5,25% hingga 5,5%. Bahkan untuk di angka 5,5-5,75% itu sudah mulai muncul. Nah, in the long run sebenarnya impactnya ya, kondisi-kondisi seperti kasus-kasus ya default daripada perbankan itu bisa lebih banyak lagi ya, kalau saya bisa bilang sih, bahkan bisa ada bermunculan lagi. Dan biasanya yang terkena dampak berikutnya itu adalah housing market ya. Jadi housing market itu bisa crash, dan kalau misalnya housing market crash ya inilah ya starter daripada terjadi yang namanya resesi ekonomi. Biasanya seperti itu based on historical sebelumnya. Makanya suka nggak suka, mau tidak mau, kita juga harus paying attention ya terhadap apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell dan terkait dengan apa aja pertanyaan yang diberikan oleh anggota Kongres, karena itu akan berhubungan dengan bagaimana Jerome Powell menjawab dan of course akan memberikan dampak terhadap market. Nah, sampai dengan nanti malam, saya pikir pergerakan market mungkin akan sideways saja ya, karena kalau kita lihat dari price action juga begitu. Kita tahu bahwa penurunan yang terjadi beberapa hari terakhir atau beberapa waktu lalu itu disebabkan juga oleh CPI, PPI dan juga PCE yang sudah cenderung naik angkanya. Jadi kita bisa bilang bahwa bukan naik ya, dalam arti penurunannya sudah mulai tersendat, dan beberapa di data seperti PCE dan PPI itu naik hampir 2 kali lipat. So it is gonna be a problem tentunya buat si Jerome Powell, dan kita belum tahu nanti dia bakal ditanya apa. Tapi hopefully kalaupun dia hawkishnya please yang masuk akal, bukan hawkish yang bisa bikin market itu jadi panik ya. Saya pikir Jerome Powell itu adalah salah satu orang yang cukup konservatif selama beberapa pertemuan terakhir. Saya lihat demikian ya, dia dalam memberikan statement. Jadi kita pikir ya, in the end market mungkin akan masuk ke major correction, dan itu yang terus terang saya dan mungkin teman-teman di Advance juga sedang waspadai ya dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi kita ngelihat market memang membentuk pergerakan yang cenderung sideways aja dalam beberapa hari terakhir. Pertama, situasinya disebabkan oleh Silvergate juga. Saya cukup yakin market still processing about what happens with Silvergate dan apa implikasi ke depannya. Plus yang kita perhatikan juga sebenarnya sideways ini itu terjadi di area persimpangan ya. Kalau kita bisa lihat di sini ada exponential moving average 55, di mana dot yang warna hitam ini ya, itu di situ berfungsi sebagai area support, dan we have
trendline yang juga berfungsi sebagai support so far ya. Plus di area tersebut terdapat demand karena area inilah area di mana Bitcoin awalnya naik sampai kisaran 25.200. So it is a very important range untuk kita pantau, untuk kita perhatikan. Karena kalau misalnya Bitcoin breakdown dari area ini ya, saya pikir ini kita bakal benar-benar masuk ke major correction. Dan sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan karena saya personally pun justru ya merencanakan untuk buyback lebih banyak ketika kita udah mulai masuk ke fase major correctionnya. Untuk saya sendiri planning ada rencana untuk buy Bitcoin lagi di 21.500 dengan pertimbangan sesuai dengan plan DCA yang saya sudah buat dari November lalu. Jadi memang every month itu seharusnya saya ada melakukan DCA, tapi permasalahannya adalah rebound yang terjadi itu sangat signifikan ya. Saya belum melihat ada major correctionnya sampai saat ini. Terlihat ada potensi tersebut, jadi kita perlu waspadai adanya kemungkinan market bisa terkoreksi lebih major. Jadi saya pikir kalaupun saya akan DCA di range 21.500, saya akan beli dengan portion yang sedikit lebih kecil supaya kalau harganya nanti masuk ke major correction, saya bisa average lebih baik, lebih besar lagi dari range yang lebih rendah ya. Terakhir saya beli Bitcoin itu di kisaran 16.000 17.000, who knows sekarang ada di 22.000, and nobody knows ya bahwa Bitcoin nanti bisa aja $30.000 dan seterusnya ya. Hopefully itu bisa terjadi, but not now, karena saya pribadi cukup yakin bahwa Bitcoin ya, based on historical, based on cycle sebelumnya, itu memang akan bullish, benar-benar overly bullish setelah adanya halving, which means kita tahu nih, kita punya persiapan, punya waktu sampai dengan 2024 ya, pertengahan April sampai dengan bulan Mei ya, kita punya waktu sampai dengan bulan tersebut untuk kita melakukan preparation ya, persiapan dalam mempersiapkan portofolio kita di crypto. Saya pikir itu adalah hal yang kita perlu lakukan, dan dengan informasi, dengan data, dengan beberapa news event yang terjadi lately ini sebenarnya merupakan sebuah sign ya bahwa ada probabilitas untuk Bitcoin itu terkoreksi terlebih dahulu before dia pump lagi. Jadi saya pikir secara time frame hourly sendiri, kalau misalnya kita ngelihat harga naik ke 22.700 ataupun 23.200 sekalipun ya, ini masih ada probabilitas untuk dia bisa turun lagi ya. Jadi teman-teman perlu waspada akan hal tersebut. Saya pun demikian ya, karena ini ada berhubungan juga dengan yang namanya ya portofolio yang kita bangun ya untuk market crypto atau untuk crypto sendiri. Dan saya ngelihat ke depannya masih bagus ya, dalam artian seperti yang tadi kita bahas, dari segi finansial, dari segi sistem perbankan sendiri ya, sistem perbankan ya, sistem perbankan tradisional harusnya akan membuat orang lebih melek lagi, karena in the end kripto mudah-mudahan bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Dan apabila demikian, berarti kita masih punya banyak waktu dan perjalanan kita masih panjang, karena infrastruktur ini perlu dibangun. Okay, so I guess that's it everyone. Thank you very much for watching, and I hope you guys enjoy your day today. Beware ya, nanti malam jam 10 malam akan ada Jerome Powell testifies. Itu bakal menjadi keynote penting untuk kita selama sepekan ini. Stay safe dalam transaksinya dan jangan overtrade dulu. And I'll see you guys again in the next update for altcoins, maybe tonight. And cheers guys, God bless everyone. Bye.